Coba bayangin deh, ada invasi militer, tapi bukannya dilawan, malah disambut pakai sorak-sorai, kayak pesta. Aneh kan? Nah, teka-teki inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini saat kita lihat lagi salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia di Perang Dunia Kedua. Kedengarannya emang mustahil ya. Tapi ya ini beneran terjadi loh di tahun 1942. Biar ngerti kenapa bisa begitu, kita perlu lihat langsung gimana ceritanya dimulai. Kita harus ngerasain gimana sih suasananya waktu itu di tengah harapan dan ya capeknya rakyat Indonesia setelah dijajah ratusan tahun. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sambutan yang mengejutkan. Nah, buat dapat gambaran besarnya, kita harus mundur dulu ke momen-momen awal di tahun 1942. Kita lihat langsung gimana sih pendudukan ini dimulai di lapangan. Coba deh bayangin posisi rakyat waktu itu. Ratusan tahun di bawah Belanda, tiba-tiba datang pasukan dari sesama bangsa Asia yang sukses ngusir orang-orang Eropa. Buat banyak orang Indonesia, ini momen luar biasa. Kedatangan Jepang disambut pakai teriakan Banzai. Itu tuh semacam seruan kemenangan. Kenapa? Karena mereka nggak dilihat sebagai penjajah baru, tapi sebagai pembebas. Tapi, tentu aja, di balik sambutan hangat ini ada mesin yang bekerja. Mesin propaganda Jepang yang efektif banget. Mereka terus-terusan menyebarkan gagasan kalau Jepang adalah saudara tua Asia. Jadi, mereka memposisikan diri bukan sebagai penakluk, tapi lebih kayak keluarga, kakak tertua yang datang buat ngebebasin adik-adiknya. Dan antusiasme ini ada alasannya loh, bukan asal-asalan. Pertama, ada keyakinan kuat kalau ini adalah momen kebangkitan bangsa Timur. Kedua, Jepang juga ngasih janji kemerdekaan. Terus yang unik nih, ada kepercayaan sama ramalan kuno Jayabaya, yang katanya bakal datang orang kerdil kuning buat musir penjajah kulit putih. Klop banget kan? Nah, di sisi lain, para pemimpin nasionalis kita juga nggak tinggal diam. Mereka melihat ini sebagai peluang. Peluang strategis buat apa? Tentu buat mencapai kemerdekaan. Tapi sekarang muncul pertanyaan besar kan? Gimana caranya satu negara Jepang bisa ngelancarin invasi segede ini di banyak tempat sekaligus di Pasifik? Jawabannya, invasi ke Indonesia itu bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ini cuma satu kepingan puzzle, bagian dari sebuah serangan kilat yang jauh lebih besar yang udah direncanain matang-matang di seluruh Pasifik. Oke, kita masuk ke bagian kedua, serangan kilat Jepang di Pasifik. Nah, sekarang ayo kita coba zoom out sedikit. Kita lihat konteks perang Pasifik yang lebih luas, yang bikin semua ini, invasi ini, bisa terjadi secepat itu. Titik awalnya, 7 Desember 1941. Hari itu, kayak efek domino, mesin perang Jepang dilepaskan. Mereka melancarkan serangan dadakan yang sukses melumpuhkan pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Dan hari itu, mengubah arah sejarah dunia, selamanya. Setelah Pearl Harbor itu, gerak Jepang cepat banget, luar biasa. Cuma dalam hitungan bulan loh, mereka berhasil menyapu bersih hampir seluruh Asia Tenggara, mulai dari Indochina, terus bergerak ke selatan, sampai akhirnya tiba di Hindia Belanda, atau yang kita kenal sekarang, Indonesia. Nah, peta rencana perang ini ngebongkar semuanya. Ini menarik banget, karena di sini kelihatan jelas strategi besar Jepang. Ada 3 langkah utama. Pertama, lumpuhin dulu armada Amerika di Pearl Harbor. Beres. Kedua, bangun pagar pertahanan yang super luas. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, amankan wilayah selatan yang kaya raya sumber daya alamnya. Dan wilayah selatan itu, ya ini dia, Indonesia. Inilah kenapa Indonesia jadi target utama mereka. Kenapa? Minyak, karet, timah, semua sumber daya vital ini ada di sini. Dan semua itu ibarat bensin buat ngasih makan mesin perang Jepang yang lagi rakus-rakusnya. Sekarang bagian ketiga, kebangkitan sebuah kekaisaran. Soalnya ambisi segede ini kan nggak mungkin lahir dalam semalam. Buat bener-bener ngerti kenapanya kita harus lompat lebih jauh lagi ke belakang. Mundur sekitar 100 tahun sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi gini, selama lebih dari 200 tahun, Jepang itu negara yang tertutup banget. Mereka punya kebijakan yang namanya sakoku. Intinya mereka sengaja mengisolasi diri dari dunia luar. Benar-benar jadi dunia mereka sendiri. Masyarakat feodal yang nggak mau diganggu. Semuanya berubah di tahun 1853. Tiba-tiba muncullah kapal hitam milik Commodore Perry dari Angkatan Laut Amerika. Mereka datang dan bisa dibilang dengan todongan senjata, mereka maksa Jepang buat buka pelabuhannya untuk dunia. Tentu aja ini jadi syok besar buat Jepang. Nah, dihadapkan sama pilihan sulit, dijajah atau berubah. Jepang milih yang kedua. Mereka berubah.
Dari sinilah dimulai restorasi Meiji, salah satu transformasi paling gila dan paling cepat dalam sejarah dunia. Bayangin, negara feudal yang tertutup dalam waktu singkat jadi kekuatan industri modern. Para samurai, ya, mereka digantikan sama tentara modern yang gayanya kebarat-baratan. Nah, dengan modal kekuatan industri dan militer baru ini, lahirlah ideologi baru yang kuat, imperialisme. Logika mereka waktu itu simpel. Kalau mau selamat, ya kita harus meniru dan bahkan menyaingi kekuatan kolonial barat. Oke, kita masuk ke bagian keempat, invasi ke Indonesia. Nah, sekarang kita udah punya gambaran lengkap soal ambisi kekaisaran dan strategi perang Jepang, kan? Sekarang, ayo kita balik lagi ke tahun 1942 dan lihat gimana rencana besar ini akhirnya dieksekusi di lapangan. Waktu itu pertahanan Belanda udah ambruk, jadi pasukan Jepang bisa bergerak cepat banget. Mereka ngambil alih satu persatu pulau dan kota-kota penting secara sistematis. Mulai dari Tarakan di bulan Januari, terus ke Balikpapan, Ambon, Palembang, sampai akhirnya di bulan Maret, seluruh Jawa berhasil mereka kuasai. Dan dengan jatuhnya Indonesia, Kekaisaran Jepang ini mencapai puncak kejayaannya. Bisa dibilang, ngerebut Hindia Belanda ini jadi penutup yang sempurna buat tujuan utama mereka, yaitu mengamankan semua sumber daya penting yang mereka butuhin buat lanjut perang. Kita sampai di bagian kelima, tujuan sebenarnya. Oke, jadi pesta penyambutan yang kita bahas di awal tadi, sekarang udah selesai ya. Janji-janji manisnya bakal segera berganti jadi kenyataan pendudukan yang jauh lebih kelam. Masih ingat kan janjinya? Saudara tua Asia. Jepang janjiin pembebasan dari penjajah Eropa. Janjiin kemitraan yang setara. Janjiin era baru yang makmur buat seluruh Asia. Kedengarannya indah banget ya? Tapi kenyataannya, jauh panggang dari api. Jutaan rakyat Indonesia malah dipaksa jadi romusha atau pekerja paksa. Ini adalah bentuk eksploitasi yang brutal banget dalam skala besar. Semuanya demi melayani mesin perang Jepang. Akhirnya, tujuan sebenarnya jadi kelihatan jelas. Indonesia itu bukan dianggap mitra. Sama sekali bukan. Indonesia cuma dianggap sebagai, ya, sapi perah, pemasok bahan mentah, dan sumber tenaga kerja paksa yang murah. Sebuah sumber daya yang harus dikeruk sampai habis demi ambisi Kekaisaran Jepang. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang, rumit. Pendudukan Jepang itu emang babak yang brutal dan kelam, nggak bisa dibantah. Tapi, dengan mereka mengakhiri 350 tahun kekuasaan Belanda, apakah secara nggak sengaja, mereka justru malah ngebukain jalan buat kemerdekaan Indonesia? Nah, ini warisan yang mereka tinggalkan, ini sampai sekarang pun masih jadi perdebatan yang menarik.